Halo semuanya, saya Julian Orlando, kembali lagi di Podcast Semada. Kali ini saya bersama dengan tim PIK Remaja. Perkenalkan diri, disilahkan. Perkenalkan, nama saya Aji Ridi Jarsya sebagai Ketua PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan saya Nur Isni Fitra Putri sebagai Sekretaris 1 dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Baik, nah teman-teman, kalian bisa nggak sih menjelaskan terlebih dahulu apa itu PIK Remaja? Jadi, apa itu PIK Remaja? Jadi, sesuai dengan singkatannya, Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana di sini berisi organisasi yang mempelajari mengenai materi-materi keremajaan atau biasa disebut dengan materi genre. Nah, di sini nggak cuma mempelajari tentang informasi-informasi mengenai keremajaan aja, tapi juga kita bisa mengkonseling dari teman sebaya kita, tetapi melalui pelatihan-pelatihan yang telah diadakan. Gitu. Nah, yang saya menarik adalah konseling. Nah, kalian bisa jelasin nggak tuh? Karena kan konseling itu artinya kita bisa bergaul dengan teman-teman gitu kan, menjadi tempat aman untuk anak-anak sebaya kita untuk mengkonseling mereka. Nah, kalian bisa jelasin nggak bagian itu? Nah, jadi untuk konseling, kalau misalnya di PIK Remaja Violet sendiri itu ada divisi konselor. Jadi divisi konselor ini sebelumnya udah mendapat pelatihan ya, ikut pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, gunanya tuh apa sih untuk pelatihan ini? Nah, gunanya ini tuh untuk mereka biar tahu prinsip-prinsipnya konseling itu bagaimana, tata cara konseling, dan lain sebagainya ya untuk konseling itu. Nah, dan pada saat sampai di SMA 2 ini, mereka bisa melakukan konseling untuk teman-teman SMA 2 yang mau konseling. Oh gitu. Nah, jadi tugas-tugasnya itu seperti apa sih kalau di PIKR itu? Kan itu sebagai organisasi yang cukup keren juga di Semada itu kan ya, sudah masuk ke provinsi. Nah, sebelum kita ke situ, kalian bisa jelasin nggak sih sedikit tentang program-program yang terdapat di dalam PIKR itu sendiri? Untuk program-program yang ada dalam PIKR itu kita pertama itu buat rapat namanya. Nah, itu nanti kita merapati program-program apa aja yang kita inginkan. Jadi per divisi itu nanti mengirimkan 3 program, itu 3 program rutin dan 2 program kreatif. Jadi kan kita ada 5 divisi, jadi ada berapa itu? Mungkin kira-kira sekitar 15-an ya, 15-an program kerja. Lah. Jadi salah satunya itu program yang kami unggulkan itu ada yang namanya kotak curhat, di mana di sini kalau misalnya ada teman-teman kita yang malu untuk curhat kepada kita, jadi kita sediakan program nih buat mereka bisa curhat melalui kertas. Nah, nanti dia akan masukkan ke dalam kotak curhat. Nah, nggak cuma di kotak curhat aja, kita juga buat yang namanya Tell Me Your Secret. Di sini ada berisi Telegram. Nah, di sini itu fungsinya untuk mereka itu bisa konseling di mana aja dan kapan saja. Yaitu nanti online dan nanti itu dibalasnya lewat divisi konselor. Nanti dia kalau misalnya ada curhatan, nanti dia akan membalas curhatan tersebut, memberikan solusi atau apa seperti itu. Oh gitu, berarti ada kotak curhat. Berarti tujuan dari PIKR ini selain konseling tapi juga bisa menjadi tempat aman gitu ya buat teman-teman seumuran kita gitu. Karena kan teman-teman seumuran kita ini kadang susah gitu terbuka dengan orang-orang tua kan. Iya, bener banget. Berarti itu adalah tujuan dari PIKR, seperti itu ya? Iya. Berarti PIKR itu bertujuan untuk menjadi tempat yang aman, tempat yang dapat menjaga rahasianya teman-teman kita. Iya. Gitu ya. Kita ngerangkul teman-teman yang mungkin sedang ada masalah, banyak masalah, atau mungkin yang ya sendirian nih. Jadi kita ngerangkul teman-teman itu. Iya, karena saya lihat di lingkungan kita itu kayak teman-teman itu banyak yang pendiam gitu, banyak yang susah terbuka. Jadi mungkin PIKR bisa menjadi solusinya seperti itu ya. Iya. Dari kotak apa tadi? Kotak curhat. Kotak curhat. Nah, itu bagaimana progresnya itu ya? Apakah ada yang cerita-cerita yang mungkin kalian bisa ceritain, mungkin beberapa yang kalian bisa highlight dari kotak curhat? Jadi kalau kotak curhat itu nanti dia akan mengirimkan curhatannya ke kotak curhat itu. Jadi dia menulis. Nah, tapi ini ada 2, kalau misalnya dia ingin kan ada memang orang itu yang pengen didengarin aja, nggak meminta solusi. Nah, ada kan orang seperti itu. Nah, kita nggak apa-apa, kita jadikan dia sebagai, kita jadi pendengar aja bagi dia. Terus ada juga yang minta solusi. Nah, kalau minta solusi itu nanti dia akan mengirimkan username IG, tapi itu IG-nya yang IG bukan anonim. IG anonim lah. Nah, untuk kalau misalnya curhatannya itu memang ada beberapa, terus kita ada pembukanya juga, tapi kalau untuk dibacakan anunya itu nggak bisa, karena bersifat pribadi. Mungkin cuma kayak bersifat mungkin pertemanan, mungkin masalah keluarga, mungkin seperti kayak gitu ya. Masalah kita gimana sih kalau misalnya kita remaja ini ya kan. Oh, berarti mencakup semuanya ya, bukan hanya pertemanan di sekolah, tetapi juga sampai masalah keluarga yang sangat intim sekali gitu ya. Wah, itu menarik sekali. Berarti apakah hanya ada kotak curhat dan komunikasi secara tidak langsung, atau memang ada yang kalian langsung datang ke orangnya dan berkomunikasi seperti langsung gitu?
Kalau untuk yang itu istilahnya berarti offline-nya ya. Ya, Nah, berarti offline-nya, ya, Bang. kalau offline-nya itu kita ada. Nah, itu tugasnya dari divisi konselor. Nah, nanti itu divisi konselor itu nanti akan mengirimkan suatu jadwal. Nah, jadwalnya ini jadwal konseling. Biasa nanti kalau untuk hari Senin dikirimnya hari Minggu jam 6 kah atau 7 nanti dikirimkan, nanti akan dikirimkan di grup angkatan, kan ada grup angkatannya masing-masing. Nah, nanti itu untuk konseling itu kita bagi dua. Jadi yang pertama itu waktu istirahat kedua sama pulang sekolah. Seperti itu. Nanti di Piker itu ada yang menjaga di ruang, kan Piker itu ada ruang konseling. Nah, di situ ada nanti konselornya itu bakalan stay di situ. Nanti kalau ada konseling tinggal masuk, nanti tinggal curhat seperti itu. Oh gitu. Nah itu menarik juga ya. Jadi kan bisa artinya bisa membangun sebuah hubungan yang akhirnya kita merasa aman dengan satu sama yang lain gitu kan. Dan buat teman-teman yang mungkin sedikit broken home atau seperti apa gitu, berarti itu bisa menjadi saluran dan solusi yang aman gitu ya. Nah, itu kan kita artinya kita harus bisa berbicara dengan mereka gitu. Kita harus mengerti cara berkomunikasi. Nah, itu apakah ada pelatihannya dan atau mungkin seperti apa pelatihannya gitu Kak? Apa boleh tahu ya? Itu tadi di pelatihannya yang tadi pendidik sebaya konselor sebaya itu dilatih kayak kita gimana sih cara mengatasinya, kita dengan pendengar buat dia saran yang bukan malah menjerumusin dia buat hal-hal yang buruk ya, tapi mau menjerumusin dia jalan yang benar. Nah, tapi kalau misalnya memang mungkin divisi konselor atau mungkin kita udah tidak bisa ngatasin masalahnya nih. Nah, ini tuh ada rujukan ke guru BK. Jadi kita bisa merujuk ke guru BK. Kalau misalnya mungkin permasalahannya sudah sangat kita nggak bisa diatasin ya, udah terlalu sangat mungkin intim, mungkin terlalu jadi kita nggak bisa ngatasin, jadi kita rujuk ke guru BK. Jadi kita minta bantuan guru BK. Oh gitu. Berarti kalau ada situasi yang sangat rumit atau kompleks buat Piker, ada jalan keluarnya juga tetap ya. Oh berarti Piker ini sudah sangat terorganisir dengan baik sekali ya. Nah, dan untuk pelatihannya buat teman-teman yang berada di dalam Piker, nah itu pelatihannya itu seperti apa ya? Yang harus dilewati supaya dapat bisa menjadi konselor. Nah, untuk kalau konselor itu dia itu harus mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihannya dari pusat. Biasa yang melakukan pelatihannya itu ada dari pusat, itu DP3KB. Itu tempatnya ada di Dukcapil Balikpapan lantai 4. Nah, di situ dia nanti akan dilatih cara mengkonselingnya, terus apa-apa aja yang pada saat konseling itu nggak boleh dilakuin, kayak seperti membocorkan privasi orang yang konseling tersebut kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya biasanya yang dilatih itu cuma 1 orang per kotanya. Nah, nanti orang-orang yang sudah dilatih ini dia bakalan melatih lagi orang-orang yang ada di Piker kita. Jadi itu namanya kajian internal. Seperti itu. Nah, nanti bisa mereka konseling teman sebayanya seperti itu. Dan itu harus memang benar-benar dilatih ya? Apakah setelah pelatihan itu dapat sertifikat atau dapat verifikasi atau seperti apa itu ya? Dapat sertifikat. Jadi setiap pelatihan itu pasti dapat sertifikat. Nah, kalau saya sendiri baru dapat sertifikat pendidik sebaya. Oh, keren juga ya. Selamat ya. Nah, berarti dari situ, nah aku mau tanya ini yang seru-serunya nih. Kalian mengikuti lomba dan memenangkan tingkat provinsi juara 3 ya. Wah, luar biasa. Selamat buat kalian. Kalian keren sekali. Nah, langsung saja kita di sini. Bagaimana kalian melewati itu semua? Apakah persiapannya itu rumit, ada sedikit sandungan-sandungan atau seperti apa tuh, teman-teman? Ya, jadi di sini saya ceritain dari awal dulu ya. Jadi pertama itu kita dilantik tuh bulan Januari. Nah, bulan Januari kita dilantik. Nah, itu baru pas setelah dilantik itu baru dapat kabar bahwasanya itu lomba apresiasi Piker tingkat Kota Balikpapan tuh bulan depannya, jadi bulan Maret. Jadi kita hanya space itu cuma 1 bulan. Jadi kan untuk mendapatkan lomba Piker provinsi itu harus lewati tingkat kota dulu, juara 1 tingkat kota. Nah, itu tinggal sisa sebulan. Nah, itu walaupun sisa sebulan kita berusaha untuk semaksimalin mungkin lah. Nah, di situ kita membentuk 2 tim. Jadi ada tim profil dan ada tim program. Di sini kalau tim profil itu yang bertugas untuk menyusun profil, bertugas untuk mengumpulkan dokumen. Itu kan ngumpulin dokumen dari 8 tahun terakhir itu dari awal dibentuknya sampai sekarang kayak gitu. Nah, kalau tim program ini dia berfungsi itu untuk membentuk program-program baru, kayak program lama yang misalnya nggak dijalanin, kita buat lebih kreatif lagi, kita masukin lagi di program tahun ini. Seperti contohnya itu ada games di online quiz di Instagram kayak gitu. Nah, kita kumpulin, akhirnya kita nyusun sampai akhirnya kayak ada bumbu-bumbunya ya, biar kayak gitu. Lancar aja kayak nggak lancar kita nyusunnya tuh kayak orang ngurus aja gitu enggak. Jadi pada saat tanggal 10 hari Jumat. 10 hari Jumat. Nah, itu saya konfirmasi kan ke panitianya itu, karena kayak
saya ini nggak dapat kabar ini lombanya tuh gimana kayak gitu. Nah ternyata setelah saya konfirmasi ternyata itu lombanya itu dimajuin dari tanggal 14 dari tanggal 14 itu menjadi tanggal 11. Artinya kita baru tahu sebelum sehari sebelum hari H-nya itu jadi H-1. Jadi saya baru tahunya siang habis sholat Jumat, ternyata besoknya itu lomba. Sedangkan profilnya itu belum selesai. Nah akhirnya di sekolah itu kita ngumpul semua sama tim profil, kita nyusun, karena kita itu halnya belum disusun semua, belum selesai lah istilahnya. Disusun itu sampai sekolah ditutup, kita pindah lagi ke rumah Melani, itu bendahara kedua kita pindah ke situ sampai itu ada yang bertugas menyelesaikan profil, ada yang ngeprint, ada yang minta tanda tangan capsek. Nah itu selesainya itu kurang lebih jam 11-an. Ya jam 11-an. Nah terus itu yang cerita yang satunya lagi tuh yang telepon percetakan. Nah jadi kan di pas kita ngeprint ini kan sampai jam 11-an nih. Nah itu tuh kan kita baru ngeprint nih, tapi sedangkan itu tuh kan kita hard cover ya dan itu nggak bisa dicetak biasa. Oh gitu, jadi harus memang hard cover buat profilnya gitu. Sangat tebal. Lebih dari 500 lembaran. Banyak. Ya jadi kita kayak langsung cari-cari di Google kan kayak mana sih percetakan Balikpapan yang buka, kayak pada tutupan semua nih. Terus kita udah teleponin satu-satu kayak bisa nggak Pak tolong ini. Pada akhirnya banyak yang nggak mau dan pada akhirnya ada satu percetakan di Beler itu tuh dia nerima kayak Pak tolong dong ini besok mau lomba gimana ya. Ya udah Mbak nggak apa-apa datang aja, kita tungguin. Pada akhirnya Aji yang datang. Akhirnya jam 12 aku sama Melani itu pergi ke tempat percetakan situ. Cetak ke sana jam 12:30 baru nyampe, terus kita nunggu dijilidnya itu 30 menitan. Jadi kita nunggu dulu, nah selesai itu baru jam 1 itu kita baru jilid. Nah akhirnya kita balik lagi ke rumah Melani, aku balik ke rumah, terus nggak langsung istirahat. Di situ. Di situ aku sama istri langsung latihan lagi. Kita nge-zoom, kita Google Meet, di situ kita latihan presentasi untuk kan profil yang tadi kita sudah buat. Iya, itu dipresentasiin. Profil yang kita buat tadi itu harus dipresentasiin lagi. Akhirnya aku sama Isni itu latihan presentasi lagi, itu dari jam 1 sampai jam 2. Nah, karena Isni nggak kuat pada saat itu dia udah tidur. Tapi karena aku masih kepikiran, jadi aku masih lanjutin dari jam 2 sampai jam 3. Nah, itu sampai jam 3 udah benar-benar nggak kuat, jadi aku tidur akhirnya. Sampai besok akhirnya itu udah kayak pusing, tapi tetaplah ingin memberikan yang terbaik karena sudah nyusun profil yang sebanyak itu. Masa kerja keras kita yang sebulan ini tuh malah sia-sia kan. Jadi kita berikan yang terbaik. Habis itu kita di situ presentasi. Nah, setelah presentasi itu kita nunggu pengumuman. Nah itu kan masih tahap penyisian. Nah kita menunggu yang lolos ke tahap penyisian itu kan ada 3 PR. Nah kita nunggu itu beberapa hari, terus kita dikabarin tuh bahwasannya kita itu lolos ke 3 besar. Nah habis dari 3 besar itu baru nanti datang dari tim profil dari kota itu datang ke kita, namanya melakukan verifikasi lapangan. Nah di situ kita siapin profilnya, terus kita nyiapin kayak dokumen-dokumennya yang ditanyain kayak MOU, terus perjanjian antar ekskul seperti itu, terus program-programnya buktinya apa kayak gitu. Oke, berarti banyak sekali keluh kesahnya kalian melewati ini ya. Sampai jam 3 malam belajar. Nah, mungkin teman-teman bisa jelasin apa sih isi dari profilnya kalian itu? Mungkin kalau misalkan kalian masih ingat gitu ya. Jadi dari profil itu yang pasti itu kalau misalnya profil itu harus kita masukin K0 sampai R1 ya, karena kalau misalnya itu tuh kayak bukti-bukti kegiatan kita itu kalau misalnya itu harus dilaporin tiap bulannya. Oh jadi profil tuh kumpulan dari laporan kegiatan kalian gitu ya. Kalau misalnya kita nggak laporin itu artinya kayak nggak dianggap ini kegiatan itu diada-ada kalau kita nggak laporin. Berarti harus ada resminya dan dan isi profil itu kayak surat masuk keluar, terus program-program kita ini banyak nih. Nah itu kan pasti harus didokumentasikan dong. Itu ada dokumentasi tentang program-program kita. Jadi semuanya masuk dalam profil itu. Oh gitu. Oke, berarti profil tuh adalah kumpulan dari kegiatan kalian semua terdokumentasi gitu ya. Oh, jadi yang kalian bawakan ke perlombaan itu adalah hasil 8 tahun perjuangan dari organisasi PIKR Semada ini untuk dibawa ke provinsi gitu ya. Oh gitu. Dan yang saya menarik lagi satu tadi ada babak penyisihan. Nah itu gimana itu guys? Kasih tahu ya. Kalau babak penyisihan itu nanti itu kita yang tadi saya bilang kalau kita misalnya presentasi dulu, presentasiin profil, nanti ditanya sama jurinya. Nah kebetulan itu kemarin tuh kita ada kurang lah, kita ada cobaan lah kurang karena kan kita juga mepet tuh, kita tahunya tuh H-1 benar-benar udah pusing lah nyusun
profil yang sebanyak itu. Jadi awalnya itu pesimis, tapi ternyata lolos tetap. Nah, habis itu kita berikan yang terbaik lah. Terus pas kita lolos babak penyisian, nah baru ke verifikasi lapangan. Di verifikasi lapangan itu baru kita tampilin lagi dokumen-dokumennya, MOU-nya, perjanjiannya kayak gitu. Habis itu kita lanjut lagi ke tahap yang namanya final. Di tahap final itu kita melakukan kayak sosialisasi penyuluhan. Penyuluhan. Itu dari ada 10 materi, itu nanti diacak. Nah, itu tuh 10 materi itu benar-benar harus dihafalin. Oh, wow. Jadi 10 materi yang emang banyak banget itu kita harus hafalin karena nanti pas maju kita acak materi, jadi nggak bisa kita milih mau materi yang mana gitu. Oh gitu. Nah itu 10 materi dari apa itu ya? 10 materi dari 10 materi itu dari PIKR. Jadi ada namanya yang modul tentang kita. Nah, itu diambil dari situ materinya kayak gitu. Jadi ada kayak misalnya triad KRR, terus nabza, terus life skill gitu. Jadi materi-materi tentang genre. Iya, materi-materi tentang keramajan yang saya bilang. Oh gitu. Oh, yang tadi apa aja yang kalian sebut? Ada 3 tadi? Tadi ada KRR, terus ada life skill, ada modul beraksi tentang kita, dan banyak lagi. Masih banyak lagi. Apaan sih kalau kalian boleh sebutin salah satu aja gitu? Kalau bisa jelaskan. Yang life skill Life skill ya. Kalau life skill itu kayak isinya itu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sosial kita setelah remaja gitu. Mungkin lebih singkatnya mungkin mempersiapkan kayak kita tuh diajarin nih untuk biar nanti setelah kita remaja kita tuh mau ngapain. Kalau misalnya di SMA 2 ini kita kan diajarin kayak kita ngolah minyak jelantah nih, kita berjualan gitu. Itu kayak termasuk life skill. Nanti ketika kan kita di remaja ini udah diajarin kayak gini nih. Begitu kita menuju dewasa jadi kita bisa ngerti lah itu. Dan hal-hal itu juga di counsel ke teman-teman yang mencari konseling juga gitu ya. Jadi dari banyak materi 10 materi itu akhirnya kalian harus latih dan kalian harus hafal dan diterapkan pada saat kalian konseling. Kalau diterapkan itu kita lebih ke implementasi. Jadi ada kemarin kita melakukan implementasi, itu modul tentang kita beraksi. Modul tentang kita beraksi itu untuk range umur tuh 15 sampai 19 tahun. Nah, itu kita jelasin materi-materi tentang modul kita beraksi. Ya, pokoknya materi-materi yang berfokus kepada keremajaan kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita ngambil sampel dari ekskul, nah baru kita lakukan implementasi. Nah nanti yang sampel ini nanti akan menyebarkan materi genre-genrenya tadi ke ekskul-ekskulnya kayak gitu. Berarti PKR ini juga sangat banyak sekali yang harus dilakukan ya. Tapi sangat menarik juga gitu kalau kalian memang benar-benar tertarik gitu, kayak menarik gitu ya di PKR itu ya. Dan di lomba provinsi ini kalian juara 3 bukan ya? Iya. Juara 3 itu luar biasa sekali persiapan dari H-1 dan mendapat lewati tahap penyisihan dan akhirnya juga bisa melewati juara 3 dan itu juara 3 itu tidak dapat lanjut ke nasional ya teman-teman ya? Iya. Untuk yang dapat ke nasional itu cuma juara 1. Juara 1. Dan cukup menarik juga ya. Mungkin yang kembali lagi ke yang awal, mungkin di tempat pelatihan itu kan kalian dilatih untuk cara counseling dan sebagainya ya. Nah, dan dari program-program kalian itu ada kotak curhat dan ada apa tadi? Tell me your secret dan ada cuitan konselor di Spotify. Di Spotify? Iya. Itu di program Spotify. terbaru itu podcast yang kayak itu nanti kan kayak misalnya ada masalah-masalah kan kita bisa lihat dari kotak curhat tuh masalah remaja saat ini tuh yang paling banyak tuh masalah apa? Misalnya masalah pertemanan. Nah, yaitu kita bahas nanti di podcast yang konselor ini, cuitan konselor. Nanti dia bahas misalnya masalah pertemanan kayak bahas kasus-kasus kayak gitu. Keren juga sampai ada Spotify-nya sendiri. Iya. Itu dari PKR Semada tuh ya? Iya, PKR Semada. Wah, luar biasa sekali PKR Semada ini. Berarti program-program kalian tuh banyak dan menarik kayaknya ya. Iya. Rasanya saya pengen ikut PKR juga. Nah, mungkin kalian bisa sebutkan dan mungkin jelaskan beberapa gitu dari program kalian ya. Itu tadi yang Spotify dan segala macam. Kalian bisa jelaskan gitu. Kalau misalnya kotak curhat itu tuh kayak misalnya karena kan kita lihat nih dari remaja-remaja kalau itu ada beberapa remaja itu yang memang benar-benar malu untuk curhat kayak tatap muka sama kita aja tuh malu. Jadi kita sediakanlah suatu fasilitas buat remaja ini biar bisa konseling ke kita karena kan kalau misalnya dia menahan beban secara terus-menerus pasti kan lama-lama pasti kayak rendah kayak gitu. Nah, jadinya kita sediakan fasilitas. Nah, jadi kalau misalnya ada yang curhat ke situ. Nah, terus selain kotak curhat itu ada Tell Me Your Secret. Jadi kalau misalnya
Helmi Secret ini versi online-nya. Jadi nggak cuman yang ada di Semada aja, tapi kalau misalnya di luar Semada juga bisa banget. Karena kan ini gitu. bersifat bagi siapa aja. Jadi ini bisa konseling di mana aja sama kapan saja. Jadi nanti dari divisi konselornya yang akan nanti on time di Telegram ini untuk membalas curhatan-curhatan kayak gitu. Terus untuk program lainnya bisa dijelaskan di sini? Program-program lain banyak. Salah satunya yang kita unggulkan itu yang untuk mencegah stunting. Oh, stunting. Ya Iya, benar gitu. itu sangat Iya, lagi itu. dibahas banget sekarang ya, Iya. lagi hot-hotnya itu stunting tuh. Karena kayak stunting ini kan lagi marak-maraknya baru, jadi Iya. kita program-program kita tuh banyak, kayak mungkin kita ada kayak kemarin ini kan baru aja kurban nih. Nah, kita iya. tuh ikut bagi-bagi sama sekeliling kita yang mungkin ibu hamil atau mungkin yang punya anak perempuan yang kurang mampu, itu tuh untuk dibagi-bagikan daging ini Daging-daging untuk ini. memenuhi gizinya ya. Iya, Dan betul. kita juga ada setiap Jumat ya, PMR itu kan membagikan Iya. tablet-tablet untuk perempuan untuk mencegah stunting. Ya. Banyak ya Ji ya? Iya, masih banyak lagi Masih sih banyak. kayak online Iya. Instagram itu. Iya. Itu materi-materi genre yang kayak kita buat online quiznya. Oh, yang misalnya kayak confess Iya. itu dari PKR Iya. juga tuh ya? Kalau misalnya nanti ada kuis gitu nanti tentang materi genre yang bisa jawab nanti kalau benar semua nanti dapat Dapat hadiah. Dapat Jadi hadiah bisa gitu. mungkin bisa di follow, dipantengin IG PIKR. Jadi kita bakal nanti biasanya ada nge-share materi juga. Ya, mungkin IG-nya di sini ya gitu ya. Ya, berarti cukup menarik juga. Berarti PIKR tuh tidak hanya tertutup di satu organisasi, tetapi juga membantu sekitarannya juga Iya. ya. Kita bekerja sama juga yang kayak semateri lah sama kita kayak misalnya kayak KPPS ini kan sama yang bagiin tablet-tablet darat itu kan sama kayak kita, jadi kita kerja sama mereka melalui MOU kayak gitu. MOU. Apa itu MOU? Memorandum of Understanding atau nota sepahaman. Oh, itu tugasnya apa? Kerjasama. Perjanjian kerjasama. Oh, gitu. perjanjian Jadi, iya. kerjasama. Jadi kita Saling dukung Iya, ya, saling dukung. saling dukung program. Oke. simbiosis mutualisme lah kayak Oh. gitu. Berarti cukup menarik juga ya. Berarti kayak istilahnya kalian dapat berdiri, tetapi kalian juga perlu Iya, satu dukung sama kerjasama, yang lain iya. gitu. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ika Iya. gitu Iya. ya. Jadi kalian tuh bisa berdiri sendiri, tetapi kalian memilih untuk bisa membantu sekitaran Iya. kalian. Itu luar biasa sekali. Dan kembali lagi ke perlombaan tadi tuh ya. Itu mungkin kayak setelah kalian menerima piala atau sertifikat tersebut tuh rasa kalian gimana sih itu? Itu menarik banget kayaknya tuh ya. Itu yang benar-benar itu benar-benar pecah Bangga banget sih. sih. Karena pas kita presentasi tuh kita itu kayak nganggapnya itu kita kalah sama Udah Karena down ada dulu problem gitu ya, ya. udah Iya. down dulu gitu ya. jadi kayak down dulu. Ternyata pas kita dibaca ini tuh lombanya kita menang itu benar-benar Iya. Luar sampai biasa. teriak lah sampai itulah di situ. Berarti Apalagi langsung kita seru ngewakilin banget. Balikpapan kan Iya. Oh, ke mewakili provinsi. Balikpapan ya? Iya, Balikpapan ke provinsi baru juara 3. Tapi yang tahap penyisihan itu dari Balikpapan. Balikpapan juga. Iya, Jadi Balikpapan. sekolah-sekolah di Balikpapan, Iya, banyak ada penyisihan, baru lulus dari penyisihan baru ke provinsi. Iya. Sebenarnya Oh, tuh gitu. kalau yang kota Balikpapan tuh nggak cuman sekolah-sekolah, itu juga ada pikir masyarakat. Jadi masyarakat tuh ada pikirnya juga sebenarnya. Makin luar Iya. biasa Iya. lagi. Nggak cuma di sekolah aja pikir tuh ada juga di masyarakat. Nah, kayak Oh gitu. gitu. Dan kalian juga bekerja sama dengan pikir masyarakat tuh ya? Kalau kerjasama sih belum, cuman Belum. kita tahu lah. Lagi- Iya, Mungkin kita- harapan ke depannya ya, gitu Iya. ya. ke depannya bisa lah kita kerjasama sama pikir masyarakat. Tentunya. Berarti kalian bisa membantu, bisa bekerja sama, dan akhirnya mungkin semua kerja keras selama 8 tahun dari angkatan-angkatan kakak kelas kita yang sudah berjuang akhirnya dapat membawa pulang suatu piala. Itu luar biasa sekali. Itu patut aplaus sih dari kita dan dari teman-teman semua yang menonton. Luar biasa sekali PIKR Semada ini, perjuangannya sangat berat, tetapi mereka tetap bisa memberikan yang terbaik buat Semada. Dan terima kasih banyak teman-teman. Mungkin untuk programnya aku sekali lagi, karena aku tertarik sekali sama PIKR ini ya. Dan dari programnya itu kayaknya menarik-menarik. Nah, yang Spotify. Nah, Iya. Spotify itu kalian boleh mungkin jelaskan itu gimana sih? Isinya itu apa aja gitu loh. Jadi mungkin konselor lagi ya. Nah, Jadi divisi konselor. konselor ini mungkin banyak banget ya kayaknya tugasnya ya. Karena yang kotak curhat lah, konseling lah, iya. sampai yang Spotify ini juga ide mereka kan, Ah, inovasi mereka. Jadi mungkin kan kalau misalnya orang biasanya mungkin kalau misalnya apa ya, jadi dia lebih suka dengerin nih kadang-kadang, Iya, apalagi betul. Spotify ini lagi naik-naiknya kan. Iya, Nah makanya jadi teman-teman konselor ini kayak kita buat program yuk, kayak kita gimana bahas kotak curhat ini melalui
Spotify ini biar karena kan Spotify itu lagi tren-trennya lah. Iya. Iya, lagi enak-enaknya Iya. di Target kita kan remaja. Iya, betul. dan mungkin Ini pas harapannya banget gitu. harapannya bukan anak Semada doang yang bisa dengerin, tapi kan sampai satu Indonesia ya Iya, bisa jelas. dengerin karena Luar jangkauannya biasa sangat luas sekali. ya kan. Iya, jangkauannya Spotify itu Luas banget. di luar sana ya. Nah, itu berarti inovasi dari tim Teman-teman konselor. Konselor. Tim Jadi kan konselor. yang tadi saya bilang itu kan ada program-program yang disusun per divisi. Nah, divisi konselor tuh nyusun itu kotak curhat, terus Tell Me Your Secret sama cuitan konselor. Yang banyak betul situ guys ya konselor tuh Iya. ya. Oh gitu. Berarti konselor tuh bukan hanya konseling tapi juga yang menjalankan Iya. sebagian besar program itu ya. Betul Dan banget. programnya tuh ada berapa tadi ya? Programnya banyak ya. Banyak, Konselor. Banyak si konselor tuh. Ada tadi yang Oh enggak, bukan buat konselor, saya buat Pick R. Tiket tuh banyak banget sih. Banyak banget. Banyak banget. Cuman mungkin beberapa masih ongoing lah, Masih masih ongoing. kita Iya. berusaha kita kerjakan lah. Program-program kerja yang belum kita pernah lakukan kayak gitu. Tapi sebagian besar sih sudah kita pernah lakukan. Dan itu impact-nya ke anak-anak Semada itu seperti apa tuh ya kalau Pick R tuh ya? Bisa banget ya. Jadi kayak mungkin dari yang banyak, kebetulan kemarin tuh kita nih udah kita udah perekrutan anggota, Iya, itu tuh banyak banget yang tertarik sama PR kita, mungkin gara-gara karena program-programnya juga yang mereka Iya, tergiur luar kan, biasa karena sekali, merangkul ya. mungkin teman-temannya, mungkin dari pengalaman mereka, mungkin yang punya teman-teman mungkin malu cerita gitu-gitu, mungkin jadi dia pengen ada rasa untuk ngerangkul, dan kita di sini ngerangkul anak-anak SMA 2 yang mungkin merasa sendiri gitu-gitu. Oh, berarti luar biasa sekali Pick R. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Senang tepuk tangan ya. Tapi memang dari awal sampai sekarang saya dengar tuh menarik sekali sama Pick R tuh, kayak kalian tuh berjalan, dan pembimbingnya siapa ya? Untuk pembimbingnya itu sebenarnya ada Waka Kesiswaan terus sama seluruh guru BK, tapi yang dominan itu Bu Eva. Bu Eva. Pembimbingnya utama lah. Itu kalian bisa berjalan dari awal sampai akhirnya memenangkan suatu penghargaan, itu luar biasa sekali. Dan dalam pemimpinannya Aji akhirnya bisa mendapatkan suatu piala, itu luar biasa sekali sih Aji. Terus lanjutkan apa yang kamu lakukan tuh ya. Dan dibantu juga dengan tim-timnya. Itu luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir saya mau tanya, mungkin bagaimana hubungan kalian di dalam Pick R itu antara tim, antara teman-teman yang di council itu seperti apa tuh ya, kalau kalian boleh cerita-cerita sedikit? Sebelum keluar kan pasti kita ke dalam dulu ya kan, Iya. Merangkul yang di dalamnya Iya, dulu. iya, Mungkin betul. dong kita nggak ngerangkul dalam, tapi yang di luar Agak udah kita ribet itu rangkul jadi, ya kan. iya, betul. Jadi kita rangkul dulu yang di dalam, terus kita sama beneran apa ya, kita nggak ada senioritas juga, kayak kita tuh sama-sama semuanya sama, kita Iya, teman. betul sekali, betul. Terus kita Kita juga bercandaan. ya juga seru-seruan sama bareng yang- aja sih, kayak terus yang program-program tadi itu tuh juga ada, bukan cuma untuk di luar tapi di dalam juga, kayak kita tuh ada kemarin penyuluh ya, Iya, itu tuh ada kayak ngerencanain program kalau misalnya kita tuh pengen kayak keluar gitu, kayak jalan-jalan keluar sambil kayak bonding lah. Iya. Satu sama lain gitu. Itu di dalam Pick R itu ya? iya Iya. untuk kita mencoba untuk jalan dulu nih. Jadi sebelum kalian bisa kerja bersama-sama teman-teman yang di luar, kalian harus bonding dulu Iya. ya, harus membangun suatu hubungan supaya akhirnya kalian bisa klik gitu. Iya. Dan bisa, kalau misalkan konselor yang satu kesusahan dengan teman yang ini, teman yang Bisa lain bisa di-backup dibantu. nih. Oh iya, betul. Ya, luar biasa sekali. Mungkin untuk saat ini itu aja teman-teman. Terima kasih dan selamat lagi teman-teman menang provinsi ya. Terima kasih banyak, kalian sudah luar biasa sekali selama ini, dan Pick R Remaja saya harapkan ke depannya lebih baik lagi. Oh, hampir lupa saya. Harapan kalian Pick R ke depan tuh seperti apa? Aji dulu ya kalian, Ya, baru saya. mungkin dulu mulai dari Aji ya, Harapan sebagai saya sih ketua. untuk kedepannya untuk yang memimpin pikir lah, nanti setelah pemimpinan saya itu mungkin programnya lebih ditingkatin lagi, terus programnya itu lebih dikreatifin lagi, karena yang dinilai itu kekreatifannya, terus sama semoga lah bisa juara satu, nanti juara tingkat satu provinsi untuk bisa mewakilkan ke nasional seperti itu. Berarti ada targetnya, Ada target lah nasional ya. supaya naik lah terus grafiknya. Kalau dari sini gimana? Kalau dari saya sih kurang lebih sama-sama Aji ya, karena kita udah kelas 12 kan, jadi mungkin yang bakal memimpin lagi kan yang adik-adik kelasnya. Ya, Semoga betul. mungkin adik-adik kelasnya bisa merangkul adik-adiknya yang baru nih, jadi Ya. biar bisa menambah inovasi baru di Pick R. Jadi Pick R mungkin Pick R Semada ini bisa lebih dikenal lebih luas lagi. Luas lagi lah. Ya, dari
program dan segala macam tuh saya yakin kalian bakal selanjut ke depannya tuh akan lebih luar biasa lagi. Amin. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini, Aji dan Isni. Dan mungkin sekian saja dari podcast Smada kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton semuanya ya teman-teman. Selamat sore. Dadah. Dadah.